Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Serapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Yunita Andovi, mahasiswi semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau masih menjaga, melindungi kami hingga pada saat detik ini ya Bapa. Bapa yang baik, di kesempatan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sedikit dari sabda kebenaran firman Tuhan. Kini Engkau memberkati kami, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya Tuhan. Kini Engkau memberkati setiap dimanapun hamba anak-anak-Mu berada ya Bapa, agar firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup berarti dengan sadar diri. Kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita tentang berartinya hidup sadar diri. Yaitu yang pertama, karena dengan sadar diri kita mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita dapat melihatnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayat Alkitab yang telah kita baca bersama-sama, berbicara tentang pengakuan kepada Tuhan. Jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan tetap hidup bersatu dengan Allah. Pengakuan kepada Allah bahwa Dia berkuasa atas hidup kita perlu dimulai dari hati kita, dan ini dipengaruhi oleh kesadaran diri. Kesadaran yang baik bahwa hidup kita di dunia ini adalah buatan tangan Tuhan akan membuat kita untuk takut kepada Allah dan mengakuinya sebagai yang berkuasa atas hidup kita. Hati yang keras akan sulit untuk mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Itulah sebabnya hati kita perlu ditaklukkan di hadapan Allah. Dengan kesadaran diri yang baik, hati kita akan kita serahkan kepada Allah dan Allah akan berkenan kepada kita. Kebenaran yang kedua, mengapa kesadaran diri itu begitu penting? Yaitu karena dengan kesadaran diri membuat kita sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita bisa melihatnya dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada kebanyakan orang lupa bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hal ini ditandai dengan aktivitas mereka yang padat tanpa diisi dengan hal-hal yang akan menjamin kehidupannya setelah kematian. Ada juga yang karena terpikat dengan hal-hal dunia, tidak sempat berpikir bahwa masih ada hidup setelah mati. Yang dia tahu hanyalah bersenang-senang tanpa menyadari bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kasus ini diperlukan adanya kesadaran diri. Keadaan zaman yang seperti sekarang ini diperlukan kesadaran diri yang baik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Supaya kita selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita yang singkat ini menjadi berarti di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang selalu punya kesadaran diri yang baik, sebab menjadi pribadi yang selalu peka akan menyelamatkan hidup kita dari berbagai banyak hal, baik hidup kita sekarang dan yang akan datang. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.